Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Suhijrah Widodo di channel Belajar Arsitektur. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk ngebahas tentang kiat-kiat berkonsultasi dengan arsitek. Nah, tema ini sebenarnya sudah banyak sekali ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan, bahkan calon klien kepada kita, yang karena memang umum untuk diketahui di tahap awal sebelum proses desain terjadi, yaitu untuk berkonsultasi dengan arsiteknya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel YouTube kita, bisa langsung di-subscribe, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa tahu terus kelanjutan update video-video terbaru kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya nih, tentang kiat-kiat berkonsultasi dengan arsitek, mungkin ada baiknya kita cari tahu dulu tentang apa itu arsitek, siapa mereka. Nah, menurut definisinya, arsitek adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk merancang suatu lingkungan buatan. Jadi lingkungan buatan itu adalah sesuatu yang kita olah secara personal, misalnya interior, fisik bangunan, bahkan lanskap. Seperti itu adalah lingkungan buatan yang dirancang oleh seorang arsitek. Nah, belakangan ini sudah banyak sekali arsitek yang ada, yang bisa teman-teman semua jumpai dimanapun itu. Nah, setiap arsitek juga biasanya memiliki karakternya tersendiri, memiliki keunikannya tersendiri, memiliki fokus tersendiri di dalam setiap bidang yang mereka tekuni. Jadi, saking luasnya dunia arsitektur itu, sehingga ada beberapa bagian yang terkadang menjadi ciri khas dari suatu arsitek. Terkadang arsitek ada yang menjalankan bironya secara personal atau perseorangan. Tetapi ada juga jenis arsitek yang mereka sudah solid, memiliki tim-tim tersendiri, mereka sudah besar, punya rekanan kontraktor, kemudian ada untuk interiornya tersendiri, jadi komplit dalam suatu tim tersebut. Untuk di Indonesia sendiri, saat ini ada sekitar mungkin ribuan sudah arsitek-arsitek baru yang memiliki karya-karya yang luar biasa. Nah, sementara secara resmi, Indonesia itu memiliki suatu wadah atau asosiasi yang kita biasanya sebut sebagai Ikatan Arsitek Indonesia. IAI sendiri terdiri dari arsitek-arsitek yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk bisa bergabung di dalam Ikatan Arsitek tersebut, tentu akan ada syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga mereka memiliki standar tersendiri yang diterapkan agar seorang lulusan arsitek itu dapat layak untuk menjalankan profesinya sebagaimana mestinya. Nah, sedangkan salah satu keuntungan ketika kita bergabung dengan Ikatan Arsitek Indonesia adalah kita menjadi memiliki sebuah kepercayaan. Jadi, karena mereka memiliki standar tersendiri tadi, sehingga klien akan menaruh kepercayaan lebih kepada asosiasi tersebut, karena mereka sudah memiliki standarnya tersendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling utama, yaitu membahas tentang kiat-kiat dalam berkonsultasi dengan arsitek. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa arsitek itu yang kita akan gunakan adalah arsitek yang berkualitas. Banyak sekali cara untuk melihat seperti apa kinerja arsitek itu dalam kurun waktu mereka menghasilkan karya. Yang paling besar melalui relasi. Jadi biasanya arsitek itu akan diketahui karyanya yang sudah terbangun, kemudian direkomendasikan oleh kliennya untuk disampaikan kepada teman-temannya, ke kerabatnya, ke rekan kerjanya, ke saudara, dan sebagainya. Nah, dari situ dengan sendirinya arsitek akan semakin terkenal, semakin memiliki nama, dan memiliki kepercayaan tersendiri bagi para klien yang sudah pernah digarap olehnya. Kemudian bisa juga kita lihat dari majalah. Misalnya, suatu karya arsitek ini pernah diliput atau pernah dimuat di salah satu majalah arsitektur, yang bisa kita lihat karya-karyanya, yang tadi saya bilang di awal, kita cocokkan dengan sesuai karakter kita, dengan style kita yang kita suka. Nanti kita bisa menentukan, oh, dia arsitek A pernah menggarap garapan ini dan sepertinya aku suka ini, cocok nih dengan ini. Nah, boleh langsung dihubungi si arsiteknya. Atau kita bisa gunakan cara yang terakhir, cara yang ketiga, yaitu melalui media. Karena sekarang ini kita memang hidup di zaman yang high-tech ya, dengan lebih banyak menggunakan informasi. Jadi kita bisa memanfaatkan media tersebut. Jadi bisa dilihat di Instagram, kemudian mungkin websitenya, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Kita bisa lihat dari platform tersebut, track record karya-karya mereka. Jadi dari situ juga kita bisa jadikan alternatif untuk mengetahui seperti apa arsitek atau siapa arsitek yang kira-kira paling sesuai dengan selera saya atau karakter saya, seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Jadi poin yang kedua adalah sampaikan data-data yang lengkap tentang bangunan yang ingin kita desain. Jadi sebelum kita memulai proses desain, biasanya memang kita sebagai klien ini ya, direkomendasikan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang existing, baik itu site, kebutuhan ruang, besaran ruangnya seperti apa yang diinginkan, kemudian bahkan sampai ke aktivitas. Jadi salah satunya misal suami bekerja sebagai dokter, kemudian sang istri ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Jadi berdasarkan aktivitas tersebut biasanya arsitek akan menentukan kira-kira seperti apa ruangan yang bisa menggambarkan kebutuhan mereka sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian site tadi juga penting karena kita perlu mengetahui bagaimana keterkaitan site dengan lingkungan sekitarnya, kemudian site dengan iklim yang ada. Jadi itu nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan awal bagi arsitek untuk memulai menentukan bagaimana nanti desain akan diolah. Oke, poin yang ketiga adalah kita harus mempertimbangkan harga dan produk konsultasi. Jadi karena pada dasarnya arsitek adalah jasa konsultasi atau biro konsultan yang mereka menawarkan konsultasi tentang desain bangunan yang akan dibuat. Jadi penting untuk kita menyesuaikan tarif atau harga masing-masing arsitek dengan kebutuhan kita. Karena biasanya beberapa kantor arsitek ada yang memberikan paket-paket tertentu. Jadi dari paket sederhana yang mungkin hanya denah dan 3D, kemudian preliminary design saja. Kemudian ada juga yang memang menawarkan sampai paket lengkap RAB. Berbagai jenis itu bisa ditemukan nanti ketika teman-teman cari biro konsultan arsitek yang akan di-hire. Nah, kenapa itu penting? Karena kita harus mengetahui dengan besaran luas bangunan yang kita inginkan, kemudian berapa budget yang kita punya untuk meng-hire arsitek, semua harus dipertimbangkan dengan cermat. Jangan sampai misalnya memiliki kesibukan yang sangat tinggi sehingga hampir tidak mungkin saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk terlibat di dalam desain, sehingga kadang tipikal klien yang seperti ini lebih cenderung untuk menyerahkan kepercayaannya kepada sang arsitek. Jadi hanya berdasarkan kebutuhan utamanya yang kemudian nanti dikembangkan oleh si arsitek. Jadi ternyata mereka butuh paket yang sebenarnya lengkap, jadi siap untuk dibangun, sementara belum tentu arsitek itu semuanya menyediakan produk-produk yang dibutuhkan tadi. Jadi itulah pentingnya kita harus menyesuaikan antara harga dengan produk yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya masuk ke poin keempat. Poin keempat itu adalah kita harus efisien atau optimal, jangan sia-siakan masa konsultasi. Jadi sebenarnya biro arsitek adalah suatu konsultan perencana, yang artinya mereka dibayar untuk membantu para klien untuk mengkonsultasikan atau berdiskusi tentang desain atau bangunan yang ingin dibuat, seperti itu. Jadi kesempatan itulah yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh para klien. Jadi misalnya arsitek memberikan usulan seperti ini, kemudian berdasarkan pengalaman klien, misalnya, oh saya pernah menempati rumah yang seperti ini, tapi menurut saya kurang nyaman. Itu seharusnya disampaikan kepada arsitek. Atau misalnya ketertarikan lain yang dimiliki oleh klien yang memang perlu disampaikan kepada arsitek. Karena ketika misal kita hanya membutuhkan hanya gambar saja, di luar sana banyak sekali orang yang memang bisa menggambar, tetapi tidak menyediakan jasa konsultasi. Jadi kita belum tentu bisa menuangkan semua ide atau mengharapkan nanti yang kita inginkan itu benar-benar terselesaikan dengan baik. Jangan sampai yang kita butuhkan hanyalah gambar seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima adalah bayarlah fee arsitek tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal. Ini terkait dengan termin pembayaran. Jadi biasanya arsitek itu juga macam-macam. Jadi arsitek itu ada yang dia dibayar per meter persegi, ada yang dia dibayar per persentase dari nilai total bangunan, ada juga yang dibayar per masa konsultasinya. Jadi dihitung per jam seperti itu. Teman-teman nanti tentukan seperti apa yang diterapkan oleh konsultan tersebut, sehingga kita bisa sepakati bersama di awal tahap sebelum proses desain berlangsung. Nah, beberapa di antaranya juga punya sistem pembayaran yang berbeda-beda pula. Misalnya ada yang menerapkan down payment-nya itu misalnya 50%, kemudian 45% setelah produk jadi dan 5% untuk tahap pengawasan atau tahap garansi. Ada juga yang menerapkan down payment-nya 30% di awal, kemudian 40% saat proses desain, dan 30% saat produk akan dikirim. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali, ada macam-macam tipe pembayaran atau jenis pembayaran yang akan kita lakukan. Dan itu perlu diketahui juga di awal, ditanyakan kepada arsiteknya agar kita bisa pertimbangkan dalam menentukan seperti apa ke depannya.
Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin ke-6. Poin yang ke-6 yaitu konsultasikanlah jika Anda ingin merenovasi ulang. Artinya, akan terjadi perbedaan antara ketika kita mau membangun rumah di lahan yang kosong, benar-benar rumah baru dari nol, dengan ketika kita merenovasi bangunan yang sudah ada. Sehingga ketika ingin berkonsultasi dengan arsitek dan ingin menggunakan jasa arsitek, sebelum kita deal untuk hal tersebut, kita harus menyampaikan bahwa saya ingin merenovasi rumah. Kenapa itu penting? Karena di tahap ini biasanya arsitek akan mencari tahu lebih dalam, misalnya dari desain yang sebelumnya ini, apakah sudah ada gambar yang awalnya dibuat, sehingga nanti memudahkan ketika kita memulai untuk melakukan renovasi. Bagi si arsitek yang baru ini akan melakukan renovasi, sehingga ada acuan yang bisa dipertimbangkan, misalnya beberapa titik-titik strukturalnya, kemudian ruang-ruang yang bisa digunakan kembali, atau material-material yang masih layak untuk digunakan kembali. Itu nanti akan jadi pertimbangan, sehingga penting bagi kita untuk menyampaikan di awal bahwa saya akan melakukan renovasi, misalnya seperti itu. Atau juga misalnya ingin melakukan sesuatu yang biasa kita sebut sebagai konsep rumah tumbuh. Jadi ini biasanya terjadi ketika kita punya lahan yang tidak begitu besar, tetapi kita nanti ingin memiliki misalnya bangunan 2 lantai atau 3 lantai, tetapi untuk saat ini kita baru bisa membangun atau baru sanggup untuk membangun 1 lantai, sehingga konsepnya adalah bertumbuh. Ketika nanti sudah ada dana, baru kita bisa lanjutkan ke lantai 2, lantai 3, dan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini juga perlu disampaikan ke arsitek, sehingga dari tahap awal sudah disiapkan grand design-nya, yang kemudian nanti pada saat proses pembangunannya itu baru bisa dilakukan secara bertahap. Ya, itu tadi beberapa poin yang harus kita ketahui saat ingin berkonsultasi dengan arsitek. Nah, sekarang berarti teman-teman sudah ada gambaran kan tentang hal-hal yang harus disiapkan ketika ingin berkonsultasi dengan arsitek. Oke, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tadi yang belum subscribe, bisa langsung subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like and comment kalau misalnya ada beberapa yang masih ingin ditanyakan. Saya Suhijrah Widodo, sampai jumpa di video selanjutnya.